Cek. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita mau belajar firman Tuhan, khususnya mengenai akhir zaman. Saudara semua sudah makan? Wah, kayaknya banyak yang puasa ya. Luar biasa. Alkitab banyak sekali mencatat mengenai akhir zaman. Satu hal yang perlu kita ketahui, karena ini sudah akhir, nah maka iblis pun bekerja paling banyak, paling keras. Begitu juga Tuhan bekerja paling banyak dari antara pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui manusia pertama Adam sampai kepada akhir zaman. Di zaman kita paling banyak itu di zaman kita, saudara. Nah, tapi karena iblis bekerja paling banyak dan paling keras, pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa ini, anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan begitu luar biasa ini, iblis curi. Nah, sehingga banyak sekali umat Tuhan di seluruh dunia dibuat tertidur. Nah, maka di Matius 25 dikatakan 10 gadis, 10-10-nya tertidur. Ya, bukan lagi tidur malam hari, memang udah waktunya malam dan tidur, tapi ini berbicara secara rohani. Ya. Nah, mungkin kita merasa semakin hari kehidupan rohani, iman yang adalah firman Tuhan semakin berkurang, semakin melemah, semakin gak ada dalam hidup kita. Nah, secara rohani ini semakin mengantuk, lebih mengantuk lagi, setengah sadar, 3/4 sadar, kurang dari setengah sadar, bahkan sampai tertidur. Nah, kita gak boleh seperti itu. Ya, lewat firman Tuhan, lewat nafiri, lewat sangkakala kita harus dibangunkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai peta di akhir zaman. Ya, mengenai peta di akhir zaman. Banyak yang di Zoom, shalom. Tanpa kita sadari, Tuhan memberikan peta untuk kita, khususnya kita yang hidup saat ini, di zaman kita. Nah, peta ini adalah peta apa? Peta yang menuntun jalan hidup kita sedetil-detilnya. Dari mulai bumi ini sampai masuk ke kerajaan sorga. Ya, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan itu jalan ya, yang harus kita jalani. Siapa mau mengikut aku kalau tidak menyangkal diri, memikul salib, ya gak bisa ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan artinya kita tanpa harus mengikuti jalan yang Tuhan tunjuk, kita bisa sampai ke destinasi terakhir yaitu sorga. Harus lewat jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Nah, sehingga kita harus mengikuti jalan Tuhan ini. Dan Tuhan kasih peta di akhir zaman. Agar kita semua dituntun masuk sampai ke kerajaan sorga. Nah, kita mau baca ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 11. Ininya kok gak nyala pointernya. 1 Korintus 10 ayat 11. Oke, kita mau baca sama-sama, 2, 3 mulai. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba.
Nah, kita sedang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Oke? Nah, ini petanya. Kata di sini, satu kata ini, semuanya ini. Kenapa ini menjadi peta kita? Semuanya ini, bisa next. Ininya kok nggak jalan? Nah, semuanya ini adalah peringatan, ya. Kalau bahasa Yunaninya peringatan, teguran, nasihat, instruksi. Ya, aku harus ngapain? Oh Tuhan, saya harus ngapain ya? Tolong jawab aku dong. Aku galau nih. Ya, itu kalau kita lagi cari Tuhan, lagi sungguh-sungguh mau cari tahu kehendak Tuhan. Nah, seringkali kan kita nggak peduli. Tuhan, aku harus bagaimana, aku harus bagaimana. Yang ada, Tuhan aku mau begini, aku mau begitu, tolong genapilah. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti jalan Tuhan. Semuanya ini adalah instruksi, nasihat, teguran, peringatan untuk kita di zaman akhir. Nah, apakah ini bisa kita abaikan? 1 Korintus 10 ini kita boleh abaikan. Ini kayaknya nggak cocok sama yang saya inginkan, ya, nggak boleh kan? Ini untuk kita. Apa semuanya ini? Semuanya ini menunjuk kepada kisah umat Israel yang diperbudak di Mesir. Tuhan keluarkan dari Mesir, bebaskan, merdekakan dari perbudakan Mesir yang kita kenal dengan kitab Exodus atau Keluaran, lalu dituntun ke padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, masuklah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, ini semua adalah instruksi untuk saudara dan saya. Contoh dan instruksi untuk kita. Jadi harus kita ikuti. Peta, petunjuk, tuntunan Tuhan ini mutlak harus umat kudus di hari akhir ikuti. Ini sangat penting. Dikatakan di ayat 12, gak usah, saya udah baik, iman saya udah teguh, kuat. Ya, saya kuat kok imannya. Siapa yang menyangka imannya itu udah baik-baik saja, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, kata hati-hati adalah melihat dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Jadi jangan bilang imanku sudah teguh sebelum kalian sungguh-sungguh dengan teliti, dengan hati-hati mengetahui semuanya ini. Yang adalah diperbudak di Mesir, dikeluarkan, dituntun ke padang gurun, dituntun ke tanah janji. Ya. Nah, karena ini adalah instruksi untuk kita, jadi kita mau bedah. Semuanya ini kita mau bedah secara garis besarnya dulu. Pertama, umat Israel. Ini kan siapa? Temanya, tokoh utamanya, subjeknya siapa semuanya ini? Oh, ini tentang sejarah umat Israel. So what? Gitu kan. Nah, umat Israel di perjanjian baru dikatakan adalah orang yang percaya Yesus. Disebut sebagai Israel bukan jasmani, tapi rohani. Ya. Jadi secara DNA kita nggak ada keturunan Yahudi, mungkin ada di sini yang turunan Yahudi. Coba saya mau lihat yang mancung-mancung, jangan-jangan ada turunan Yahudinya sedikit nih. Nggak ada ya? Oh, semuanya mancung sih tapi maaf. Kita nggak ada yang keturunan Yahudi, tapi kita adalah orang Yahudi yang sejati, Israel rohani, kata firman Tuhan. Nah, berarti semuanya ini tentang si Israel, ternyata tentang aku. Nah, semuanya ini menjadi instruksi. Mesir,
Orang Israel 430 tahun ada di Mesir. Banyak yang lahir di Mesir. Kebanyakan lahir di Mesir. Ketika umat Israel masuk ke Mesir, belum jadi negara saat itu. Baru satu keluarga besar, si Om Yakub. Ya, baru keluarga besar aja. Nah, sedangkan Tuhan membuat bangsa yang besar itu ketika Om Yakub dan keluarga besar masuk ke Mesir. Nah, di situ beranak cucu begitu banyaknya dan lahirlah sebuah populasi keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang membludak ini. Nah, sehingga di Mesir populasinya ada 2 juta lebih orang Israel. Nah, orang Israel percaya Yesus disebut Israel, tapi ada di Mesir. Ngapain di Mesir? Diperbudak. Nah, dikatakan di kitab Wahyu, Mesir simbol dari dunia yang berdosa. Saudara dan saya umat percaya Yesus diikat, diperbudak, dirantai, dipenjara oleh dosa. Mungkin ada yang marah bilang seperti itu. Kalau begitu yang kepada yang marah saya mau tanya, hari ini ada dosa apa? Ada melakukan dosa apa enggak? Ya. Saya nggak ngapa-ngapain, cuman diem, saya cuman mager gitu. Karena kan kalau Tuhan menilai itu sampai ke dalam hati. Kira-kira siapa yang begitu yakinnya saya nggak ada dosa? Hari ini, kemarin, sebelumnya, bahkan udah lupa kapan saya berdosa. Ada yang kayak gitu, saudara? Semuanya merasa berdosa hari ini, saudara? Tahu nggak itu dosa? Tahu. Loh, kenapa dilakukan? Ya mau gimana lagi, daging lemah. Kita terikat, kita diperbudak oleh dosa. Setuju? Kalau yang nggak setuju, boleh pulang dengan damai karena saudara sudah terlalu kudus tempat ini. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi kita umat Tuhan. Nah, maka apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mau keluarkan kita dari Mesir. Dibebaskan bukan karena kuat gagah hebatnya orang Israel. Aku mau melepaskan diri dari perbudakanmu Firaun, bukan karena itu. Tapi karena Tuhan yang mengerjakannya. Melalui 10 tulah, disuruh merayakan Paskah, lewat tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa, mereka dituntun keluar dari Mesir. Bukan karena kekuatan mereka. Memang betul, kita nggak bisa kudus dengan kekuatan kita. Cuman bukan artinya, ini banyak disalahpahami, kita terus-menerus berdosa saja. Karena memang kita nggak ada kekuatan, daging itu lemah, mau gimana lagi, harus maklumin, yuk harus ampuni ai. Tuhan aja ampuni ai, jadi ai mau berdosa terus. Nah, itu menyalahpahami firman, saudara. Betul, kita nggak ada kekuatan untuk membebaskan diri kita dari segala perbudakan dosa. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mau dibebaskan dari dosa. Kehendak Tuhan mau dikuduskan. Sekudus apa? Sekudus-kudusnya. Makanya Alkitab banyak di perjanjian lama, di perjanjian baru mengatakan itu. Memerintahkan itu. Menjanjikan itu. Ya kan? Sekudus-kudusnya. Karena Tuhan kudus. Tuhan keluarkan umat Israel dari Mesir. Lalu dimasukkan ke padang gurun. Padang gurun adalah kehidupan bergereja. Kisah 7 ayat 38, di situ ada kata sidang jemaat. Kalau terjemahan Yunaninya gereja artinya. Kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja dan ke gereja itu beda, saudara. Ya. Kehidupan bergereja adalah kehidupan yang berpusat, yang dituntun, yang dipimpin oleh gereja. Karena Tuhan pakai gereja. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Tapi kalau cuman ke gereja belum tentu menjalani kehidupan bergereja. Nah, setelah itu di padang gurun dituntun pada akhirnya ke destinasi terakhir, ke Kanaan, yang adalah simbol dari kerajaan sorga. Simbol dari kerajaan sorga. Nah, jadi ini garis besarnya, ini petanya, saudara. Ini garis besarnya. Kita ada di
Kita adalah Israel, ada di Mesir, dikeluarkan ke padang gurun, ke sini. Nah kalau misalkan kita nggak ngerti peta ini, kita punya iman, woi saya pasti ke sorga dong. Tapi nggak mengikuti jalan Tuhan. Mau pakai jalan sendiri. Dari zaman dulu orang begitu pikirannya. Punya jalan sendiri, ada banyak jalan yang disangka orang itu ke sorga, lurus. Tapi kalau bukan jalan Tuhan, ujungnya adalah maut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita umat Tuhan diperbudak di Mesir, Tuhan mau keluarkan kita dari Mesir, Tuhan gak mau kita tinggal di Mesir, Tuhan gak mau kita diperbudak di Mesir, Tuhan mau bebaskan sepenuh-penuhnya. Ya betul, walaupun Bandung adalah rumahku, ya, tapi ini di Alkitab bilang dunia yang kita hidupi ini bagaikan Mesir, bukan tempat tinggal sejati kita, bukan rumah abadi kita, bukan rumah kekal kita. Dan Tuhan mau kita tinggalkan Mesir secara rohani. Kalau secara jasmani ya kita udah gak ada di Mesir kan, gak ada gunanya firman ini untuk kita. Tapi karena ini adalah peringatan, instruksi, jadi kita mau petik makna rohaninya. Tuhan mau bebaskan kita dari dosa, dari dunia yang memperbudak dan mengikat hidup kita. Kita mau lihat ayatnya. Nah jadi Exodus ini saudara ya, apa makna rohaninya gitu ya. Bagaimana ini diaplikasikan pada hidupku? Oh, banyak ayatnya, contohnya kita mau baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita sama-sama baca, mulai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan marta, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, jadi secara rohani dunia adalah Mesir, ya, Mesir. Jangan mengasihi dunia. Siapa sih di sini yang nggak mengasihi dunia? Boleh angkat tangan? Kita mengasihi dunia kan? Aduh, I love this life. I love Bandung. I love my life. Kita mengasihi dunia, tapi firman Tuhan bilang jangan mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Siapa di sini yang suka sesuatu hal, semua ciptaan kan kalau enggak benda hidup, benda mati, apapun itu, banyak yang kita sukai. Saya suka ini, saya suka itu, suka ini. Firman Tuhan bilang jangan mengasihi dunia, apa yang ada dalamnya, ciptaan gitu, jangan kan? Kalau kita mengasihi dunia emang kenapa? Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau Bapa gak ada, Tuhan gak ada, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang ngatur hidup kita? Siapa yang memerintah hidup kita? Kalau bukan Tuhan, berarti berhala. Itulah definisi dari berhala. Segala sesuatu yang mengambil alih posisi Tuhan yang mengatur hidup kita. Mungkin kita bisa jadi berhala kita, keluarga, ya. Nah, orang-orang yang mengasihi dunia pastinya bukan Bapa yang ada dalam hidup kita jadi Tuhan. Jamin saudara. Betul kan? Kalau Tuhan bilang jangan, kita nurut, jangan. Nah itu berarti benar. Tuhan ada dalam orang tersebut. Karena memang Tuhan maunya begitu. Terus dikasih tahu, aduh kenapa sih emang salahnya apa saya mengasihi dunia? Jangan nak, itu tindakan yang paling bodoh. Kenapa? Karena di ayat 16, ya, semua yang ada dalam dunia, semuanya termasuk keinginan, ya, hasrat, keinginan mata, kebanggaan diri. Ini bukan maunya Bapa, bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Dan ini sedang melenyap, dunia sedang membusuk, dunia sedang keropos, sudah sedang dalam
proses kehancuran total sampai tidak akan ada lagi. Sampai kenangan pun juga tidak akan ada lagi. Karena mau dihabisi sama Tuhan. Jadi buat apa? Mengasihi, memegang, ya, terus-menerus fokus hidupnya kepada hal-hal yang sebentar lagi mau dihancurin sama Tuhan. Tuhan gak akan ada dalam orang itu. Ya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal. Nah jadi sama, Tuhan mau membebaskan orang Israel dari Mesir, sepenuh-penuhnya tinggalkan Mesir. Sampai Tuhan maunya orang Israel itu gak ada lagi di hati dan di pikirannya. Gak ada lagi. Nah itu maunya Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, Yakobus 4 ayat 4. Ini kalau terjemahan apa adanya ini kasar, saudara. Dan 17 tahun ke atas. Kenapa? Karena dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kalau bahasa aslinya, hai kamu pejinah-pejinah. Ya. Hai kamu pejinah-pejinah. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi musuh Tuhan. Kalau bersahabat dengan dunia. Nah jadi itu bukan maunya Tuhan, saudara. Kita diperbudak di Mesir, kita dikeluarkan dari Mesir. Ya. Hanya yang mau dikeluarkan dari Mesir, ini tahap pertama ya, yang bisa dituntun Tuhan ke tanah janji. Hanya yang mau dikeluarkan dari Mesir. Umatku, guys, ya waktunya Eksodus, waktunya kita keluar serentak. Nah kalau misalkan umat Israelnya nggak mau, walaupun Tuhan tuntun, walaupun Tuhan kasih tanda-tanda dan mujizat, tiang api, tiang awan, dan segala penyertaannya yang luar biasa. Tapi nggak mau kitanya. Jangan salahin Tuhannya, saudara. Jadi siapa yang bisa dituntun ke tanah janji, simbol dari kerajaan sorga, yang mau dikeluarkan dari Mesir. Bukan dengan kuat hebat kita. Ya tinggal kita mau nggak, punya iman, percaya nggak, dan mengikuti Tuhan yang kerjakan. Nah jadi kita nggak bisa suam-suam kuku istilahnya, kita nggak bisa berdiri di dua perahu, ya kan Alkitab sangat-sangat detail, saudara. Tapi kenyataannya kan, ya siapa sih yang nggak mau ke sorga, ya siapa sih yang nggak suka sama dunia. Jadi seperti mempelai, seperti istrinya Tuhan Yesus yang adalah suami, tapi kehidupan di pernikahan iman rohani ini kita berjinah wae gitu kasarnya. Pejinah-pejinah. Saya nggak berjinah, saya setia dengan pasangan saya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah kira-kira kalau Tuhan kan maha pengampun, Tuhan maha kasih, maha penyayang. Ya, separah-parahnya kita sebagai istri rohani, Tuhan bisa ampuni. Saudara. Kalau manusia belum tentu bisa ampuni. Tobat pun dia nggak akan ampuni, itulah manusia, saudara. Tapi kalau Tuhan bisa ampuni asal tobat. Nah tapi terus-menerus berjinah kira-kira, ya kita dipecat, saudara. Diceraikan kan, di PHK kita jadi istrinya. Kalau bertobat, dosa sebanyak apapun, ya satu kapal, ya, sekalipun sekian juta ton gitu, Tuhan pasti ampuni. Tapi masalahnya kalau enggak, terus-menerus tidak setia, jadi musuh Tuhan. Bisa menang melawan Tuhan? Enggak akan bisa. Jadi musuh Tuhan. Ini serem sekali. Jadi sekarang kita akan mau lihat lebih rinci lagi ya. Bagaimana Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir. Ya, semuanya ini adalah instruksi untuk kita, contoh untuk kita. Jadi kita harus tahu detailnya kan. Nah gimana cara Tuhan keluarin? Tuhan mengutus seorang kakek, Musa. Ya, Tuhan utus dan pakai Musa. Wah, Tuhan maha besar, sang pencipta. Tapi jalan dan pekerjaan Tuhan ini sama sekali tidak terbayangkan. Coba saudara jadi umat Israel. Kalau kita dengarnya gampang, saudara. Coba saudara diperbudak setiap hari di Mesir. Terus, wahai umatku,
Aku akan mengeluarkan kamu. Amin, saya percaya. Nah gini caranya ya, dengerin tuh kakek. Hah? Kakek harus didengerin. Si kakek Musa ini. Tuhan utus, Tuhan pakai Musa sebagai pemimpin yang menuntun dan menyelamatkan. Ya. Ini kakek Musa ini menyimbolkan Yesus. Kakek Musa menubuatkan pekerjaan Yesus. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Apa tujuannya? Membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Apa tujuan Tuhan Yesus datang? Membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena kita tidak bisa melepaskan ikatan dosa tersebut. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15, ayat 18, ayat 19. Saya ulangi, ulangan 18 ayat 15, 18, 19. Yohanes 5 ayat 46, Yohanes 5 ayat 46. Lukas 24 ayat 27, Lukas 24 ayat 27. Nah di ulangan 18 ayat 18, ayat 19. Tuhan berfirman, Aku akan membangkitkan seorang yang seperti kamu. Ya. Aku akan membangkitkan seorang nabi seperti kamu Musa di kemudian hari. Ya. Tuhan akan taruh firman-Nya ke dalam mulutnya dan dia hanya berbicara apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau ini digenapi, hai umat Tuhan, ikuti, lakukan. Kalau tidak lakukan, aku akan tuntut pertanggungjawaban itu. Maksudnya akan dihakimi orang itu. Jadi harus detail kita belajar Alkitab, saudara. Ya. Dan digenapi. Di kedatangan pertama, Yesus datang. Ya. Siapa itu Yesus? Orang yang sudah dinubuatkan di ulangan 18 tersebut. Aku akan bangkitkan seorang nabi. Yesus kan salah satu tugasnya sebagai nabi. Karena dia adalah Mesias. Orang yang diurapi. Raja diurapi, nabi diurapi, imam besar diurapi. Ya. Nah jadi salah satu status Yesus adalah nabi. Nah nabi itu digenapi. Nah jadi gimana supaya bisa keluar dari perbudakan Mesir? Dengerin apa kata Musa. Musa bilang rayakan Paskah, rayakan Paskah. Musa bilang oke berangkat sekarang, kita berangkat sekarang. Beres-beres koper buruan. Ya. Malam ini juga kita pergi, kita ikutin aja setiap instruksi firman yang Tuhan titip melalui Musa. Ya. Mengikuti cara kerja Tuhan. Nah sehingga pada akhirnya asal hanya ikuti terus dan percaya dan ikuti saja, pada akhirnya sampai deh ke tanah janji. Karena kekuatan kehebatan orang Israel sama sekali bukan. Anugerah. Tapi cara anugerah ini seperti apa kita harus ikuti. Nah maka dari itu Yesus bilang yang tidak mau mengikuti firman Tuhan, ya, nggak mau ikutin firman Tuhan, itu bukan dombanya Tuhan yang nggak akan dituntun sampai ke destinasi terakhir kerajaan sorga. Yohanes 10 ayat 26 sampai 28. Yohanes 10 ayat 26 sampai 28. Nah kepada yang mendengar dan taat itulah domba Tuhan dan Tuhan memberikannya hidup kekal. Ya. Nah dikatakan di bilangan 33 ayat 3, di bilangan 33 ayat 3, Tuhan membebaskan, memerdekakan umat Israel dari perbudakan Mesir tanggal 15 bulan 1. Ya, tanggal 15 bulan 1 tahun 1446 SM. Dibebaskan. Tujuan akhirnya ke tanah janji. Sebelum ke tanah janji dibawa ke padang gurun dulu.
Ya, dibawa ke padang gurun dulu. Dan ternyata ini bukan proses yang gampang dan sebentar. Tuhan maunya cepat, nggak pakai lama. Ya, 1 tahunan Tuhan maunya selesai. Tapi karena umat Israelnya nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan bersabar. Diperpanjang waktunya sampai mereka bisa mengikuti tuntunan Tuhan secara fisik maupun secara kehidupan iman. Jadi Tuhan maunya mereka udah siap jadi warga negara kerajaan sorga, ya kerajaan Allah di tanah yang Tuhan kasih, yaitu namanya tanah Kanaan. Siap jadi warga negara, tapi sampai 1 tahunan itu Tuhan berharap mereka sudah siap, mereka belum siap. Jadi ibaratnya si orang tua itu pengennya kita lulus sekolah SD, SMP, SMA sesuai dengan program, tapi kitanya itu nggak bisa ngikutin gitu. Jadi sama Tuhan harus dibuat lebih sabar lagi, diperpanjang lagi waktunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena umat Israel ini betul-betul adalah bagaikan domba yang bandel sekali dan yang nggak nurut, nggak percaya, Tuhan sabar, makanya jadi keluarlah masa 40 tahun di padang gurun. Mereka harus berkemah sebanyak 42 kemah sampai masuk ke tanah janji. Nah, jadi padang gurun itu gimana? Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Ini nggak main-main ayat ini, saudara. Kenapa? Ini ayat Tuhan sedang memberikan peta tuntunan umat Tuhan ke sorga. Nah, seperti apa? Tuhan pilih Musa jadi pengantara dalam sidang jemaah eklesia, ya, sidang jemaah gereja di padang gurun di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ini kisah padang gurun ini jalan ke tanah perjanjian, simbol dari kerajaan sorga. Jadi kalau kita menghilangkan ini dalam kehidupan kita, saudara, gimana kita bisa mau ke tanah janji? Ini ayat penting sekali buat kita. Di akhir zaman ini adalah instruksi untuk kita. Kita harus menjadi sidang jemaah. Kita harus menggenapi ini. Yaitu kehidupan padang gurun, kehidupan bergereja. Bukan sekedar ke gereja, kan tadi di awal udah dibilang, kehidupan bergereja sama ke gereja itu beda. Ke gereja siapa juga bisa ke gereja, tapi hidupnya bukan bergereja, bukan berpusat pada gereja. Ya contohnya, gereja pergi sih pergi, tapi jadi prioritas terakhir dalam agenda kesibukan hidup kita. Kan selalu kita lakukan yang terpenting, harusnya kan itu kan, dari yang terpenting sampai yang paling gak penting. Kalau yang terpenting ini semuanya udah selesai, hal sederhana, contoh mau ngegunting ini lupa aja, ini udah kering nih, mestinya dicabut. Itu kan paling gak penting mungkin ya. Kalau semuanya udah selesai, oh ya udah boleh. Nah gereja itu dijadikan prioritas terakhir seperti itu. Oh tunggu dulu, enggak, gue gak bisa ke gereja karena gue ada ini, gue ada acara ini, ini gue penting banget, ini meeting, ini miliaran ini proyek, ya jangan kapan lagi ini. Wah semuanya, wah ini waktunya gue happy. Kalau misalkan ada waktu, baru ke gereja. Nah itu bukan kehidupan bergereja. Ya. Tapi yang Tuhan mau, dikeluarin dari Mesir, simbol dari dunia yang gemerlap ini, ya, yang luar biasa, masuk dalam kehidupan padang gurun, yaitu kehidupan bergereja. Nanti suatu saat kita akan belajar bagaimana Tuhan memimpin umat Israel di padang gurun ini sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat luar biasa sekali. Pergi jalan ketika tabut perjanjian itu ada di ruang Maha Kudus, ya. Kemah suci. Gereja kalau istilah sekarang, rumah Tuhan. Itu dituntun oleh si tabut perjanjian ini. Kalau tabut diam, ikutan diam di situ. Tabut diam setahun,
Sebulan semalam. Malam pergi kita ikuti. Nah itulah formasi orang Israel. Berkemah. Itu Tuhan yang tuntun sepenuhnya. Dan kalau misalkan berkemah, ada 2 juta lebih populasi, semua tinggal di masing-masing kemah, keluarga masing-masing, suku-sukunya itu sudah diatur. Yang mana di utara, yang mana di selatan, yang mana di barat, yang mana di timur, mengelilingi kemah suci setiap kali berkemah. Dan pintunya harus mengarah semua ke kemah suci. Jadi misalkan kalau kemah sucinya kan selalu ada di tengah-tengah, yang di utara semua pintunya hadapnya ke sini, yang selatan hadapnya ke sini, ke atas, yang di barat hadapnya ke kanan, yang di timur hadapnya ke kiri gitu. Nah ini untuk apa saudara? Dituntun tinggal di kemah tersebut, fokus, pusat, inti dari kehidupan hatimu adalah kemah suci, bergereja. Padang gurun, simbol dari gereja. Iblis tahu, iblis hafal Alkitab. Oh ini cara kerja Tuhan. Nah maka iblis serang supaya kita tidak menjalani kehidupan yang berpusat dan dituntun oleh gereja. Nah kalau seperti itu namanya bukan dituntun oleh Tuhan di hari akhir. Ya, itu bukan dipimpin oleh Tuhan. Kita lebih milih yang iblis kerjakan. Ya, kita mengalah kepada itu. Nah jadi Tuhan tahu betapa pentingnya, betapa harusnya dan mutlaknya ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah iblis menghalangi kita supaya kita enggak hidup beribadah seperti itu. Diserang dengan banyak halangan dan rintangan. Ya, dengan banyak halangan dan rintangan. Nah, jadi kalau sekali lagi kita lihat ya kehidupan bergereja itu apa sih? Menurut kamu hidup gereja itu apa? Oh hidup gereja itu kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Oh seperti apa hubungan intimnya? Saat kita masuk dalam penyembahan. Wah, ada yang bilang gitu. Oke, kehidupan bergereja itu seperti apa sih? Oh kehidupan bergereja itu adalah kehidupan yang berdampak bagi dunia. Jadi harus berdampak bagi dunia seperti baksos dan sebagainya. Oke. Tapi apa kata Alkitab? Kehidupan bergereja itu apa? Di padang gurun, ya. Tuhan berfirman, ya. Sampaikan kepada Musa jadi pengantara. Lalu Musa yang menerima firman ini sampaikan lagi kepada kalian, kepada kamu, firman-firman hidup untuk diterima dan dihidupi. Jadi pusatnya apa? Dibawa ke padang gurun, kehidupan bergereja di akhir zaman yang sejati, saudara. Menerima firman-firman hidup. Gak usah firman-firman melulu, Pak. Aduh, kita ini harus realita ya. Jadi tolong khotbahkan masalah seputar yang sedang terjadi saat ini. Ya. Jangan-jangan bawa ayat-ayat kisah-kisah lama lagi. Aduh, itu udah bosan banget. Ya, itu udah sejarah lah. Kita buka lembaran baru, Pak, ini kehidupan nyata yang modern nih, gimana nih? Coba solusinya apa? 1, jangan menyerah. 2, jangan pernah putus asa. 3, harus kreatif. 4, harus punya ambisi. 5, harus, wah. Jadi ujung-ujungnya motivasi. Ya. Tapi kehidupan bergereja adalah firman hidup Tuhan kasih kepada Musa. Musa sampaikan lagi kepada jemaat cara kerja Tuhan yang misterius dan ajaib seperti ini. Ya, mari kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini sama nggak saudara konsepnya? Keluar dari Mesir, simbol dari dunia yang berdosa, keinginan-keinginan duniawi, lalu dituntun ke padang gurun, ibadah. Yang penting Tuhan sudah menyelamatkan aku tetap pegang Jesus sampai akhir. Udahlah, mau hidup bagaimana juga peduli amat, yang penting Jesusnya itu kan. Disuruh apa? Kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Tinggalkan Mesir,
dunia, masuk ke ibadah, hidup yang benar, ya, dituntun oleh Tuhan, ibadah. Nanti ibadah di sorga, dalam dunia sekarang juga, saudara. Oke? Nah, lalu kita lanjut ayat 13 mulai. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, jadi konsepnya sama, ya. Tuntunan Tuhan di hari akhir, keluarkan dari perbudakan dosa oleh kedatangan Tuhan, dituntun, terus disempurnakan, dipersiapkan masuk ke tanah janji, simbol dari kerajaan sorga melalui firman Tuhan, melalui kehidupan yang berpusat pada ibadah, yaitu padang gurun. Nah, jadi betapa pentingnya ya kehidupan padang gurun ini. Nah, sekarang kita akan lihat tuntunan Tuhan yang misterius dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, dari Mesir ke tanah perjanjian. Awalnya ada di Mesir, startnya kalau di Google Map startnya ada di Mesir, destinasi terakhirnya ke tanah perjanjian, ya. Nah, bayangkan saudara lagi pakai Google Map. Nah, Tuhan kasih tahu peta akhir zaman. Tolong ditayangkan petanya. Jadi awalnya ada di Mesir, ya. Tujuannya ke tanah janji. Mesir itu di sini, saudara. Mesir di sini ya. Mesir, termasuk ini juga bagian dari Mesir. Cuman di sini nggak ada yang tinggal, saudara. Karena ini padang gurun, nggak ada apa-apa, nggak bisa menabur menuai gitu. Kan umat Israel dibawa ke sini, ke padang gurun. Nah, contohnya ini, padang gurun Sinai di sini. Nah, Mesir ada di sini. Sebelumnya umat Israel ada di sini. Rameses, ya. Goshen itu di daerah Rameses, ada di Rameses sebelumnya. Ya, ini sebelah sini itu ada Kairo, ya, Sungai Nil dan sebagainya di sebelah sini. Tapi umat Israel ada di sini. Di manakah tanah perjanjian Kanaan yang sekarang terus-menerus diperangi dan diupayakan dengan segala cara, mau perang-perang deh gitu ya, untuk mendapatkan kembali tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, itu di sini. Di sini tanah Kanaan. Ini Mesir, ini tanah Kanaan. Oke? Nah, Tuhan menuntunnya gimana? Karena destinasi akhirnya ke sini. Tak. Dari Mesir. Ada 3 jalan. Ada 3 jalan, memang udah ada jalannya. Kayak misalkan ke Jakarta, mau lewat tol Cipularang, mau lewat Puncak, mau lewat Subang, ada 3 jalan, udah ada jalannya. Nah, sama halnya di zaman itu. Ke tanah Kanaan, mau lewat mana? Lewat jalan yang merah, udah ada jalannya. Paling dekat, 10 hari sampai. Siapa bilang 40 tahun? 10 hari. Mau lewat jalan kedua, terdekat, jalan Syur namanya. Terus atau mau lewat jalan ketiga, jalan Gunung Seir namanya, yang paling jauh di situ. Nah, jadi umat Israel bayangkan, saudara, Exodus di sini dituntun kan? Nah, udah pasti pikirnya. Nah, kita kan mau ke tanah Kanaan. Nah, di sini kita mau belok ke sini. Namanya Jalan Raya Filistin. Jalan raya yang menelusuri tepi laut. Nah, dipikirnya jalan itu, saudara. Jalan Filistin yang merah, jalan yang terdekat. Nah, kalau mau melewati jalan ini, harus melewati jalur Gaza di sini. Ini menyeramkan sekali, jalur Gaza. Banyak tentara-tentara Filistin di situ. Jadi kan namanya sebagai umat Tuhan, melihat tanda-tanda dan mujizat, melihat 10 tulah, udah pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah mau jalannya separah, sesusah apapun, kita pilih yang paling dekat deh. Tuhan pasti buka jalan, gitu. Nah,
Ini cuma 10 hari kan, terdekat kan. Tapi ini bukan jalan yang Tuhan tuntun. Ya, mari kita lihat ayatnya. Kembali lagi ke slide. Keluaran 13 ayat 17. Kita baca Keluaran 13 ayat 17, 2-3 mulai. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan gak mau, kenapa? Mereka harus perang. Wah, ini kan bawa keluarga besar. Masa bawa keluarga besar, bawa orang tua dan sebagainya, ada perang. Wah, ini apa-apaan sih si Musa, kita malah disuruh perang. Udah, kita mau aman, pulang lagi ke Mesir aja. Nyerah, balik lagi ke Mesir. Kan Tuhan gak mau umatnya kembali lagi ke Mesir, maunya dipisahkan total kan, dikeluarkan total. Jadi ini bukan jalan pilihan Tuhan. Ya. Nah, jadi jalan Filistin itu juga adalah jalur perdagangan utama di zaman itu. Banyak pasukan Mesir, lalu jalannya kalau dilurusin lagi ada pasukan Filistin yang sangat militan di jalur Gaza. Ya. Nah, umat Israel tahu apa buat Israel? Seumur-umur cuma jadi budak, nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Ini bahaya. Ini kalau anak saya lewat sini bisa bahaya, bisa mati, bisa ketakutan balik lagi ke Mesir. Enggak, Tuhan tidak menuntun ke jalan ini. Next, kita baca ayat 18, 2-3 mulai. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi bukan jalan yang pertama, jelas ya. Nah, kalau misalkan disuruh berputar melalui jalan, ya kan tadinya di sini Goshen, Rameses. Dipikirnya kan udah mau ke sini, enggak berputar menuju ke selatan, ke Laut Tebrau. Nah, di sini Laut Tebrau. Laut Merah itu di sini. Jadi dari sini sama Tuhan disuruh ke bawah, ke selatan. Nah, itu jalan yang pertama. Lalu orang Israel pikir, udah pasti ini jalan yang kedua, yang hijau. Ya lebih jauh deh, tapi gak apa-apa lah. Ini jalan yang udah dibuat, ya, yaitu jalan Syur. Nah, umat Israel berpikir, ya udah pasti jalan kedua ini. Tapi tidak. Tahu dari mana tidak? Karena di Keluaran 13 ayat 20 sampai 21 Tuhan bilang, Tuhan menuntun mereka ke Etam. Jadi dipikir jalan kedua, Tuhan bilang, enggak, kamu ke Etam. Loh, ngelewatin jalan yang kedua. Loh, gimana sih? Enggak lewat jalan yang kedua terdekat. Ya. Nah, lalu setelah dari Etam sini, turun lagi ke bawah kan. Nah, udah pasti jalan yang ketiga, jalan pegunungan Seir. Udah pasti, enggak ada jalan lagi kok kalau ke Kanaan. Nah, mereka pikir inilah jalannya dan mereka sudah mulai melalui jalan ini. Nah, setelah mereka melalui jalan pegunungan Seir, Tuhan kasih perintah. Siapa yang suruh ke jalan itu? Putar balik, turun lagi ke selatan. Ya, kita mau baca ayatnya. Keluaran 14 ayat 2. Lagi-lagi Tuhan mengubah jalan mereka. 1, 2, 3, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon berkemahlah kamu di tepi laut. Balik kembali dalam bahasa Ibraninya syub, artinya ubah arah dari jalan yang ditempuh. Jadi mereka udah jalan di jalan yang salah, saudara. Yaitu jalan yang ketiga tadi, habis nggak ada jalan lagi. Tuhan bilang enggak. Balik, itu jalan yang salah, ubah arah, salah jalannya. Suruh ke tepi laut. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mencegah? Udah gak ada jalan lagi. Ya. Tuhan menuntun umat Israel ke jalan yang depannya B. Saudara tahu jalan apa itu? B. Kata keduanya U. Buntung, buntu. Jadi jalan Tuhan, katakan kiri kanan, adalah jalan buntu. Kita pikir jalan yang pertama, jalan yang kedua, jalan yang ketiga ini enak, ini udah ada jalannya, ini nyaman.
taunya bukan jalan itu semua, tapi menuntun kita ke jalan yang buntu. Siapa yang mau hidupnya buntu? Boleh angkat tangan? Stuck. Saya nggak tahu harus gimana lagi nih Tuhan. Aku tengking ya Pak, jangan ngomong gitu ya. Saya nggak mau buntu jalannya. Tapi ini yang Tuhan kasih saudara. Jalan buntu. Ya. Dikatakan ke tepi laut, ke pinggir laut, nggak ada jalan lagi. Laut di depan mukanya. Nah, apa alasannya? Saat itu Firaun gak tinggal diam. Firaun berpikir umat Israel ini budak 2 juta lebih. SDM. Ini SDM Firaun yang paling berharga tuh orang Israel. Karena populasinya Alkitab bilang melebihi orang Mesir. Dan semuanya 100% itu jadi budak. A, B, C, C. Ini aset Mesir yang sangat-sangat besar sekali. Nilainya sangat tinggi buat Firaun. Ini kakek-kakek Musa dan Harun datang ke saya, bebaskan umat Israel. Emang siapa lu? Ini punya gue, kata si Firaun kan. Cuman karena 10 tulah, akhirnya dia kapok dah. Yaudah bebas. Tapi Firaun kan istilahnya kalau negara tuh rugi sekali. Ini kerugiannya ini terbesar mungkin dalam sepanjang sejarah, kehilangan satu SDM yang lebih banyak populasinya daripada populasi Mesir. Nah sehingga Firaun yang hatinya sangat jahat ini, saya nggak terima, saya nggak bisa ngelawan Tuhannya. Saya kehilangan harta yang salah satu terbesar di Mesir, ini SDM orang Yahudi ini. Udah deh, biar saya melampiaskan emosi kekesalan saya mau bunuh mereka semua. Ya. Biar oke, kita rugi, cuman saya mau melihat mereka semua mati. Nah inilah yang dilakukan oleh Firaun. Dikejar terus. Dengan pasukan yang terbaik, dikejar umat Israel untuk dibunuh. Dan tebak Tuhan menuntun mereka ke jalan yang buntu. Sehingga ini menjadi mangsa yang sangat mudah untuk dibunuh bagi Firaun. Nah, saudara bayangkan saudara ada di posisi seperti itu. Mana sih tanah perjanjian, mana janjinya kita mau dikeluarkan dari Mesir ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini malah ke jalan buntu. Diserang lagi sama Firaun mau dibunuh. Musa, kamu kurang ajar, kamu ini benar gak, kamu sesat ya, jangan-jangan. Dasar kita kalau gitu gak dengerin kamu Musa. Demo besar, Musa di demo. Ya. Musa mau dilempar batu berapa kali itu. Sepanjang perjalanan menuntun umat Israel mau dibunuh saudara. Mereka gak ngerti. Jadi secara logika, secara jasmani, kok Tuhan cara kerjanya pakai seorang kakek-kakek terus menuntun kita, ini kayaknya udah pikun deh, udah salah deh. Udah umur 80 nih, malah menuntun bukannya kepada kehidupan, malah kematian. Ini kan jalan bukan sekadar jalan buntu, jalan kematian. Saudara pernah mau dibunuh pasukan elit TNI apa itu, apa sih namanya, Kopassus gitu, dibunuh sekian batalion, gimana rasanya? Pernah mau dibunuh seperti itu? Jadi saudara nggak bisa merasakannya. Tapi minimal kita bisa membayangkan lah. Nah, jadi buat pikiran manusia ini jalan kematian. Kalau saya benar-benar ngikutin firman Tuhan, loh jalannya kematian. Itu buat pikiran manusia. Kalau kita mau mengikuti firman Tuhan, kebalikan dengan pikiran manusia, kebalikan dengan jalan manusia, kebalikan dengan duniawi, maka wah banyak aspek kehidupan gue yang akan mati nih kalau benar-benar mau ngikutin firman apa adanya. Saya bisa mati dalam setiap aspek kehidupan saya. Gagal hidup kayak gini, makanya susah yang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh melalui firman kan. Karena merasa rugi, bahkan jalan kematian. Tapi di mata Tuhan ini adalah jalan kehidupan. Ya. Apa alasannya? Yang pertama, saudara mau kembali ke peta dulu ya supaya saudara ngerti yang tadi dibicarakan. Nah, jadi dituntun ke sini, ke Sukot, ke Etam, ke tentangan Migdol itu yaitu di depan Laut Merah. Nah di sini, sedangkan pasukan Mesir lagi ngejar saudara. Nah
Mereka terkunci di sini. Oh, tinggal kabur aja. Ini ada daerah pegunungan yang curam, yang tajam, sehingga nggak bisa kabur lah intinya, saudara. Ya, di sini juga udah ketutup sama gunung-gunung yang kasar gitu. Mereka terjepit di sini. Oke, ini jalan kematian kalau saya ikut firman nih. Tapi di mata Tuhan ada sebabnya. Ya, kembali ke ini slide. Kita ada waktu sedikit lagi. Yang pertama, Tuhan hendak menyelamatkan Israel dari pasukan Filistin. Mesir simbol dunia yang berdosa. Ingin memperbudak kita, ingin membunuh kita. Itulah iblis. Si pencuri, pembunuh, peminasa. Ingin membunuh iman kita. Ya, Tuhan sedang menyelamatkan umat Israel. Karena Tuhan mau hancurkan atau mau bunuh pasukan Filistin. Yang kedua, Tuhan hendak membinasakan Firaun dan pasukannya dengan menenggelamkan di Laut Merah. Coba bayangkan gini, kan saudara udah tahu ceritanya, Laut Merahnya atau Laut Tebraunya dibelah, mereka nyebrang, setelah mereka nyebrang, orang Firaun dan pasukannya itu dijebak. Ya, ini strategi Tuhan, dikasih umpan. Nah, lalu udah masuk ke tengah-tengah, ditutup lautnya, ya kan? Kalau Tuhan nggak menuntun mereka ke jalan yang buntu, ke jalan manusia yang udah ada, mereka cuma jalan kaki loh, saudara. Sedangkan Mesir itu keretanya nomor 1 di dunia, kudanya paling hebat, paling terlatih, pemanahnya paling jagoan. Mau lewat jalan 1, kedua, ketiga, nggak lama juga kekejar sama kereta, mati. Jadi jalan yang kita pikir, oh jalan keselamatan tuh kan ada 3 pilihan A, B, C, taunya nggak kepake buat Tuhan. Jangan anggap remeh iblis, saudara. Pakai cara Tuhan. Loh, mau jalan kematian? Enggak. Supaya selamat dari pasukan Mesir. Karena ini Mesir ya, bukan Filistin. Pasukan Mesirnya, dari pasukan Filistin ini di jalan yang pertama. Jalan yang pertama, jalan raya Filistin kan nggak dikasih sama Tuhan, bukan jalan itu. Nah, yang kedua, mereka juga mau dibunuh sama Firaun dan pasukannya supaya dibunuh mereka. Jadi nggak ada, musuhnya udah dikalahkan. Ngerti ya saudara ya? Jadi sebenarnya Tuhan hendak menyelamatkan. Nah, sehingga karena umat Israel nggak ngerti, mereka bersungut-sungut dan kasar sekali maki-maki Musa. Maki-maki Musanya tuh kasarnya sampai kayak gini. Bayangkan, Musa itu mempersembahkan jiwa raga hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang, bukan anaknya kok, orang lain gitu, walaupun ya sesama suku Israel gitu. Musa maki-makinya gini, kamu mimpin kita ini emangnya gak ada kuburan di Mesir supaya kita mati di padang gurun ini? Lebih baik kita mati dikubur di Mesir. Kan itu kasar banget kan. Udah dari awal juga kita udah bilang jangan ganggu kita, udah lu gua lah. Kalau lu mau mati di padang gurun sana mati gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh umat Israel yang tidak mengerti ya, sungut-sungut. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Nah, kepada umat Israel yang bersungut-sungut ini ya, luar biasa Tuhan, luar biasa hambanya Musa. Responnya seperti apa? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini bukan jalan kematian, ini jalan keselamatan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi percaya, diam. Percaya dan diam. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita dituntun, oh kenapa karena menerima firman kok hidupnya jadi susah kayak begini, percaya dan diam. Tapi kalau kita nggak mengerti, kenapa jadi begini? Sungut-sungut. Sungut-sungut itu luar biasa, saudara. Ini kita orang Bandung ini lebih ngerti lagi. Apa arti sungut-sungut? Sungut kan mulut, saudara. Wah, comel, jadi marah-marah, komplain, sungut-sungut. Ya mulutnya terus komplain terus. Kalau nggak mengerti akan sungut-sungut. Tapi kita yang dituntun oleh firman Tuhan, oke. Masalah jalan buntu, jalan kematian, jangan sungut-sungut. Diam, ya mulutnya diam.
Jangan berisik. Lihat keselamatan dari Tuhan. Nah itu respon yang harus kita ikuti. Ya. Tuhan Yesus bilang, karena terima benih firman, datanglah aniaya. Karena terima benih firman, datanglah kesengsaraan. Secara jasmani, oke. Tapi secara rohani, ini adalah jalan keselamatan. Makanya harus mengerti jalan Tuhan dengan rinci, saudara. Supaya kita bisa ikut dan kita nggak ngelawan. Yosua dan Kaleb mengerti, sehingga nggak pernah sungut-sungut. Tapi selain Yosua dan Kaleb selalu sungut-sungut. Pengennya balik lagi ke Mesir, nggak suka sama tuntunan Tuhan. Nah jadi pengertian ini sangat penting sekali. Kalau kita nggak punya pengertian yang benar tentang tuntunan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa dituntun oleh Tuhan. Tapi kalau punya pengertian yang benar, kita bisa diam saja, terus ikut dan terus berdoa, terus percayakan hidup kita mengikuti jalan-jalan Tuhan sepenuhnya. Nah sehingga kepada orang-orang yang seperti ini pekerjaan Tuhan digenapi, tuntunan Tuhan digenapi, Tuhan berperang bagi kita, Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan membunuh semua musuh-musuh kita. Nah, lalu dengan cepat kita akan lihat yang ketiga, Tuhan sedang ingin membaptis umat Israel. Ya, jadi Tuhan sengaja kasih jalan buntu atau istilahnya jalan kematian tapi ini bukan jalan kematian, bukan jalan buntu. Tuhan lagi mau membaptis umat Israel, dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2, kalian itu menyeberangi Laut Merah, itu kalian dibaptis untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis ketika mereka melintasi Laut Merah. Ya, melintasi Laut Merah, mereka sedang dibaptis. Ya, jadi ini firman luar biasa ajaib. Inilah tuntunan Tuhan. Ya kita hari ini belajar sampai yang dibaptis ini dulu. Ya semoga kita masih ingat apa arti baptis. Ya bukan sekedar ritual. Ya baptis dicelup ke dalam air, yaitu dibunuh diri yang lama, dibunuh dosanya, keluar dari air, hidup baru bersama dengan Kristus. Hidup baru. Dosanya dibunuh, hidup diri yang lamanya dibunuh, bangkit lagi sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan. Ya Roma 6 ayat 3 sampai 14 menjelaskan tentang baptis. Roma 6 ayat 3 sampai 14. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan apa alasan Tuhan membuat orang Israel ini harus melalui jalan bukan jalan manusia, tapi jalan Tuhan yang aneh sekali. Jalan yang belum pernah ada dan bahkan tidak terpikirkan. Padang gurun adalah sebuah tempat yang tidak ditinggali manusia, tempat yang Tuhan pilih, tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itulah jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, jalanku bukan jalanmu. Nah hari ini di akhir zaman Tuhan mau menuntun kita ke jalan Tuhan yang kita nggak bisa tebak bahkan saudara. Tapi kita harus ikuti. Jadi jangan lewatkan minggu depan. Ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk anugerah kesempatan ini. Di tempat ini kau anugerahkan kepada kami pengertian, tuntunan atau peta di akhir zaman yang kau karuniakan kepada kami. Ini bukanlah jalan manusia, bukanlah yang dibuat oleh manusia, bukanlah apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ini adalah jalan yang tidak terbayangkan bagi pikiran kami ya Bapa. Kiranya Bapa kami dengan iman menyambut tuntunan Tuhan ini ya Bapa. Dengan iman kami meresponi firman ini apa adanya. Sehingga sisa hidup kami bukan kami jalani menurut apa yang kami pikir lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi kami mau mengikuti satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Bapa Engkau berkata, namamu di akhir zaman adalah firman Tuhan. Kiranya jalan Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan di akhir zaman ini yang Kau wahyukan melalui 1 Korintus 10 dapat kami sungguh-sungguh terima, resapi, hidupi, langkahi. Sehingga setiap langkah sisa kehidupan kami dapat hanya menjalaninya sesuai dengan instruksi firman Tuhan. Yang sepenuhnya menuntun kami semua kepada keselamatan.
yang sepenuhnya menuntun kami semua kepada berkat yang sejati, yang abadi, yang kekal, yang sepenuhnya menuntun kami semua kepada jalan pengudusan, yang sepenuhnya menuntun kami semua keluar dari perbudakan dosa Mesir, segala sesuatu yang mengikat keduniawian, segala sesuatu yang ada di dunia ini, biarlah ini dapat dibebaskan dalam kehidupan kami, dan hidup kami serahkan sepenuhnya, keluarga kami, seluruh aspek kehidupan kami dituntun oleh Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, sampai kami semua mewarisi, menerima, menggenapi janji Tuhan yang terbesar, tanah perjanjian kekal kerajaan sorga, menjadi warga negara kerajaan sorga yang sejati. Kiranya Bapa, pekerjaan anugerah besar ini dapat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau berdoa, ada begitu banyak hal-hal yang buntu dalam kehidupan kami. Saat kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, jalan yang buntu diubah menjadi jalan berkat, jalan keselamatan, jalan keluar, dan jalan yang Tuhan pimpin. Biarlah Bapa, Engkau membuka setiap jalan-jalan yang buntu, dan biarlah kami hanya diam dan terus berdoa dan hanya mengikuti tuntunan firman Tuhan tanpa sungut-sungut, sehingga kami dapat menerima setiap janji Tuhan. Laut merah dibelah sehingga kami bisa berjalan di jalan yang kering, menerima pembaptisan dari Tuhan, diri kami yang lama mati, dan dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Kristus menjadi warga negara sorga, anak-anak Allah yang sejati, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua yang sakit, yang lemah, baik lemah tubuh, organ-organ kami tidak baik, sakit secara rohani, iman yang semakin melemah ini ya Bapa, tolong kuatkan, bangkitkan, pulihkan kami, sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak tolong berkati semua yang sudah hadir di tempat ini maupun yang di luar Bandung melalui Zoom. Tolong berkati semua yang sudah melayani ya Bapak. Biarlah Engkau terus-menerus memberikan kami semua api semangat dari Tuhan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menerima firman, untuk terus dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan besar, yaitu pekerjaan penyebaran firman Tuhan kepada lebih banyak orang lagi ya Bapa. Berkati kesehatan dan seluruh aspek kehidupan rumah tangga keluarganya, diberkati, ditutup bungkus tembok api Roh Kudus sehingga tidak ada satu celah pun iblis, kejahatan, malapetaka bisa masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.